Bayangin, dari 2019 dia sudah menyiapkan Gibran. Celakanya dalam argumennya Pak Rocky ini, Bung Rocky ini, dia bilang, nah si Hasto ini adalah seorang korban dari permainan politiknya Jokowi. Kalau Pak Hasto mendapatkan amnesti yang jelas-jelas dia melakukan tindak pidana, dalam hal ini menyuap KPU, barangkali di masa depan ini bisa jadi contoh untuk banyak orang untuk melakukan hal yang sama dan menjadi bergen untuk negosiasi politik bahwa bisa diberikan amnesti. Ini kita kan kayak hidup di kampung maling gitu loh. Kayak seorang ustadz yang jujur, tapi lingkungannya tuh maling semua. Gitu loh. Kita nggak bisa ngomong kayak Bivitri, kayak Ferry Amsari, ini demokrasi. Enak banget kalau ngomong kayak gitu. Faktanya lihatlah. Penyuapan di KPU tuh terjadi sejak dulu, Ber. Iya. Sejak dulu. Oke, halo pemirsa Cokro TV, ini agak serius Bang. Kita selalu serius lah, Mel. Bukan karena ada kertas. Hari ini saya Selama ini cuma ngandelin ingatan. ingatan aja kita. Jadi memang. penonton saya tuh kecewa dengan anak-anak muda ini. Siap. Karena sering lupa. Sering lupa. Masih muda aja pelupa. Berat banget memang beban hidup ini kan. Hidup ini. Oke, dengan saya Belmondo Scorpio dan dua teman saya Mas Kajito Elkayani dan Bang Ade Armando. Selamat datang Bang. Ya. Thank you, Thank makasih. you. Memang kita nih bukan podcast memang. Sistemnya narasumber tetap. Kita aja ngobrol. Hari ini kita mau bahas video yang lagi dibahas juga di kanal YouTube pribadinya Rocky Gerung. Yang judulnya itu adalah Waspadai Serangan Balik Jokowi. Pemberian abolisi dan amnesti jadi ancaman dinastinya. Judulnya. Wih. Saya mau keluarin statement dulu Bang. Judul nggak jelas. Tapi menarik. Menarik untuk dibahas kali ini. Bayangin ada serangan balik Jokowi. Iya. Ini maksudnya Rocky apa ini? Oke. Ini langsung aja kali ya, saya baca proposisi 1 ya. Jangan dibaca. Jangan dibaca ya. Nggak boleh, anak muda nggak boleh baca. Nggak, saya lupa, saya takut. Ini udah disiapin Bang Ade, jadi saya baca dulu proposisi Nggak, 1. saya mulai dari saya aja deh kalau gitu. Silakan Bang Ade mulai. Gimana nih anak muda ini? S2 hukum FHUI. Silakan Bang. Ya, nggak, jadi ini kan menarik nih. Saya terus terang buat penonton, saya ketika melihat judul ini muncul di kanalnya Rocky Gerung, saya langsung merasa maksud dia apa sih nih? Ada serangan balik dari Jokowi Ya. terkait sama pemberian abolisi dan amnesti yang soal Tom dan Hasto kan. Nah, ada beberapa poin yang penting yang menurut saya harus diangkat oleh kita bicarakan nih dari apa yang disampaikan oleh Rocky. Pertama itu adalah soal dia itu seperti menuduh ya Rocky nih. Jadi dia bilang begini, walaupun ini saya simpulkan dari paparannya yang agak berputar-putar ya sebenarnya, tapi kira-kira bahwa kasus Hasto ini adalah sebuah kasus yang memang dengan sengaja, jadi bukan bukan amnestinya ya, tapi bahwa Hasto akhirnya diadili dan masuk penjara itu adalah menjadi sesuatu yang direncanakan oleh Pak Jokowi sejak 5 tahun yang lalu. Ya, kalau Anda ingat, kan kasus Hasto ini memang dimulai dengan penyuapan terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada tahun 2019 ya. Yang menyuap itu sekarang diungkapkan oleh pengadilan di Indonesia, yang melakukan itu, yang menyuap 400 juta itu totalnya ada 1 miliar, tapi 400 juta datang dari Hasto Kristianto. Nah, ini adalah sesuatu yang dirancang sejak 5 tahun yang lalu. Kata Rocky. Ya. Jadi Rocky itu argumennya begini. Jadi Pak Jokowi itu sebetulnya sudah menyiapkan, sudah bersiap-siap agar Gibran maju sebagai wapres pada tahun 2019. Nah, salah satu alat yang dia gunakan untuk agar Gibran bisa maju adalah menjadikan kasus Hasto sebagai alat tukar dia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sebetulnya Hasto itu dari tahun 2019 itu sudah bisa dihukum oleh pengadilan. Tapi kenapa baru 2024? Kalau pakai penjelasannya si Rocky, sengaja oleh Jokowi dibiarkan sampai 5 tahun. Baru sekarang ini diangkat agar semua pihak itu mengalami kesulitan untuk melawan
majunya Gibran sebagai wapres. Ya, masuk akal nggak? Ini kayak ngarang sih memang. Kalau dalam pandangan saya, doesn't make sense at all. Iya. Ya, Hmm. yang paling gampang kita mulai dari soal Gibran tadi. Kata siapa Gibran sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi, presiden di masa itu kan, untuk menjadi wapres tahun 2024 sejak tahun 2019. Ingat itu ketika itu dia Gibran ini adalah wali kota Solo, Betul. ya, oke. Dari apa yang saya tahu, paling tidak dari pembicaraan saya dengan Gibran misalnya, yang saya tahu sih Gibran itu baru dimajukan sebagai nama wapres itu sekitar tahun 2023 barangkali, Iya. 2022, 2023, ya. Yang menurut Anda nih, yang Anda tahu, siapa yang mengajukan nama Gibran? Kan yang keinginan Gibran maju menjadi calon wakil presiden, pertama karena keinginan Pak Prabowo, kedua hasil survei menunjukkan bahwa kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka dia akan memenangkan Pilpres 2024. Ya diulang kan Anda bilang. Orang yang pertama kali sebetulnya mengajukan nama Gibran sebagai wapres itu bukan Jokowi, bukan Gibran. Iya. Yang mengajukan nama dia adalah Pak Prabowo. Nah, ini yang kalau kita lihat juga persepsi di publik ini menggambarkan seolah-olah ini adalah ambisinya Pak Jokowi dari 2019. Betul. Ketika dia sadar ini periode keduanya dan dia harus tetap memberikan legitimasinya kepada anaknya, padahal itu sesuatu yang nggak pernah direncanakan, nggak pernah diobrolkan, dan itu memang bukan ambisi Gibran untuk jadi wakil presiden. Iya, ya kan? Jadi ini kembali seperti dia si Rocky ini seperti ingin mengingatkan penonton bahwa Jokowi dari dulu memang kepengen bangun dinasti politik. Ya, jadi dinasti politik itu bukan sebuah karang-karangan nih, itu real. Bayangin dari 2019 dia sudah menyiapkan Gibran. Celakanya dalam argumennya Pak Rocky ini, Bung Rocky ini, dia bilang, nah si Hasto ini adalah seorang korban dari permainan politiknya Jokowi. Dia dengan sengaja dibiarkan 5 tahun nggak ditangkap, baru kemudian ditangkap sekarang dalam rangka memperkuat posisi tawarnya Gibran. It doesn't make sense menurut Dan itu saya. tidak ada berhubungan juga sebenarnya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Emang nggak berhubungan. Nggak ada tapi dia memaksa dihubung-hubungin aja ya, mungkin ya dia mencari alasan lain. Iya. Kan nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya sama sekali dong. Iya. Apa yang bisa digunakan kan? Iya. Ya nggak Jit? Mas Ya, itu betul. gimana lihatnya? Ya itu kan termasuk bagian dari imajinasi para pembenci Jokowi gitu loh. Jadi ketika Prabowo membuat kebijakan tentang amnesti abolisi, semua terkejut, kaget. Iya. Kok bisa ya? Gitu loh. Iya. Ini kok bisa ada keputusan semacam ini gitu. Iya. Makanya bahkan orang-orang yang bukan hanya orang-orang yang membenci Jokowi, ya, bahkan orang-orang yang yang pro Prabowo juga, terus sebagian juga mempertanyakan ini gitu loh. Kenapa sih ada sih kegiatan ini? Makanya orang-orang yang dari dulu sudah membenci Jokowi itu ada semacam dasar atau alasan untuk mengaitkan ini dengan berbagai hal yang tujuannya adalah menunjukkan ini loh indikasi bahwa Prabowo itu sedang melakukan perlawanan, sedang menjajaki untuk menjauhkan Jokowi. Nah, makanya di judulnya videonya Rocky itu kan waspadai gitu kan. Karena sesudah amnesti dan abolisi ini Jokowi akan fight back. Sebab abolisi dan amnesti ini salah satu tindakan Prabowo yang menentang kehendak Jokowi, seolah-olah kan begitu yang digambarkan oleh Rocky. Padahal itu semua ya hanya imajinasi mereka, bahwa mereka itu memang kadang-kadang mirip juru ramal menurut saya dalam hal politik, mirip ahli nujum. Tapi kalau juru ramal itu kan betul-betul dia meramalkan. Ya enggak? Iya. Kalau ini kan ngarang. Iya. Yang Anda tadi menurut saya bagus sekali. Apa? Hubungannya di mana ya? Nggak ada hubungannya. Tapi seolah-olah ada hubungannya. Iya. Saking jagonya dia itu menyihir orang kali ya. Bukan juru ramal, juru sihir. Dia menyihir orang untuk juru tipu juga bisa, juru tipu. Oh iya ya. Nggak, artinya Jokowi itu dari tahun 2019 itu ingin mengorbankan Hasto. iya.
ya. Artinya kalau orang-orang akademisi ya, orang-orang ilmiah itu kan mereka harus mengumpulkan bukti, ada indikasi lah, ada benang merah yang bisa dikait-kaitkan, ini begini karena begini. Makanya kenapa lembaga survei itu kan membuat kesimpulan karena dia sudah mengumpulkan data dari sampel dari populasi, bagian dari populasi kan, nggak semua kan. Ya. Tapi karena akurasi metodologinya itu bisa dipercaya, diyakini bahwa itu bisa dibuktikan kebenarannya gitu kan. Mereka sebenarnya juga berasumsi atau menyimpulkan lah ya, sama seperti komentator, ahli-ahli politik gitu ya. Mereka juga menyimpulkan, misalnya Adi Prayitno itu kan juga berasumsi ya. Ketika kasus baju biru yang ditunjukkan oleh relawan itu, Adi Prayitno ngomong bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu juga tahu siapa yang motor di belakangnya. Elit-elit itu udah paham gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini kan juga sebenarnya berasumsi. Tapi karena mereka akademisi, mereka mengumpulkan data, jaringan mereka juga dalam, akhirnya asumsi mereka dipercayai sebagai bagian dari kebenaran karena logis gitu loh. Karena logis. Nah, pertanyaannya apakah argumennya Rocky di sini logis atau enggak? Ya enggak logis. Misal pertanyaan yang tadi ya. Ya. Logis nggak sih bahwa sebetulnya Jokowi dari dulu memang sudah berniat untuk menghancurkan Hasto, menghancurkan PDIP? Saya rasa nggak logis. Nggak logis lah. Kita lihat aja lah yang tadi dikatakan tentang perjalanan menuju pemilu 2024. Ya, Anda ingat sekali kan bahwa Jokowi itu adalah pendukung Ganjar. Saya sendiri adalah pendukung Ganjar. Saya adalah salah satu tim dari yang namanya tim relawan Ganjar lah. Yang saya yang mana ya? Ada apa? Ganjaris atau apa ya? Ganjaris mungkin. Ya, waktu itu ya. Ganjaris. Dan kenapa saya mendukung Ganjar? Karena tahun 2022 itu ketika ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi sih masih waktu itu menganggap bahwa ya pilihan terbaik waktu itu adalah Ganjar. Ya. Yang kemudian dia kecewa, dia ternyata terkejut dengan apa yang dilakukan oleh PDIP. Ya, misalnya saja ketika tahun 2023 ya yang melakukan pelarangan kedatangan tim Israel ke Indonesia itu kan, bola waktu itu kan sangat memukul Pak Jokowi karena ya Mbok ya Bu Mega tuh ngomong dulu sama Pak Jokowi, kita tuh keberatan. Ada kalau perbedaan sikap antara pemerintahan waktu itu Presiden Pak Jokowi dan PD Perjuangan sebagai partai politik. Dan Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Kan dia waktu itu seharusnya bilang, kita ingin nih agar Israel nggak usah datang lah ya, bisa nggak? Jangan tiba-tiba acara tinggal beberapa bulan mau dilakukan, tiba-tiba keluar pernyataan dari siapa, Ganjar dan Gubernur Bali yang mengatakan bahwa Koster yang kita nggak terima tuh kalau Israel datang ke sini. Itu sangat memukul Pak Jokowi dan serangkaian peristiwa lainnya. Jadi Pak Jokowi itu mendukung Ganjar untuk maju sebagai Capres 2024 sampai barangkali tahun 2023 awal pun masih begitu barangkali ya. Nah, jadi nggak logis kalau kemudian dikatakan bahwa Pak Jokowi memang sudah meniatkan Gibran untuk menjadi Capres sejak lama. Ya. Kedua adalah untuk itu dia akan menghancurkan Hasto. Dia tunda sebenarnya penangkapan Hasto sampai 2024 agar bisa meloloskan Gibran untuk maju sebagai Wapres. Jadi ini sama sekali beda dengan misalnya taruhlah analis-analis yang Anda sebut tadi, taruhlah Adi Prayitno atau teman-teman kita yang di Cokro ya, teman-teman kita di Zulfan, Lindan, Unpacking dan seterusnya. Analisis kan memang belum tentu benar. Betul. Cuman semua itu logis. Logis. Ada datanya, ada buktinya. Terus ditunjukkan nih. Ini loh, Pak Jokowi melakukan ini, Pak Prabowo melakukan ini, Bu Mega melakukan ini. Kalau ini kan seperti mengarang bebas. Ya. Itu loh, itu persoalan pertama saya rasa dari Rocky Gerung, video Rocky Gerung ini. Ya, itu kan sudah jelas terlihat Bang ya. Jadi kalau Bang Ade tadi mengumpulkan bukti kan bahwa di tahun ini, di tahun itu Jokowi itu artinya adalah orang yang sangat berperan. Suaranya itu sangat ditunggu oleh kelompok manapun, baik PDI maupun Prabowo kan. Nah, waktu itu memang Ganjar sendiri sebenarnya nggak diinginkan oleh PDI. Makanya kenapa didekati Jokowi gitu kan. Karena
dia mungkin menimbang dulu saya juga gitu loh. Saya dulu juga nggak punya partai, nggak ada dukungan, mungkin Ya. gitu ya. Makanya Jadi ketika jangan kecewa, kita juga. makanya ketika diambil alih dan Jokowi seolah-olah tinggal begitu saja, ya mungkin karena itulah akhirnya dia berkoalisi. Tapi enggak, sorry, karena ketika itu saya ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memang melihat bahkan hasil survei ketika itu sudah semakin menunjukkan. Saya ketemu dia kayaknya tahun 2022 ya. Dan dia melihat bahwa Pak Ganjar ini semakin lama angkanya semakin naik. Jadi Saat Pak Jokowi ada di sisi Pak Ganjar, memang Pak Ganjar naik terus. iya, dan orang tuh ketika itu memang betul-betul berasumsi menyangka bahwa Pak Jokowi berada di belakang Pak Ganjar. Iya. Angka itu naik terus. Jadi saya ingat sekali ketika itu dia bilang, kami sebagai relawan Ganjar waktu itu diminta, ya Anda kerjalah untuk membangun dukungan terhadap Ganjar, sementara saya sendiri, kata Pak Jokowi, nggak mungkin yang saya ngomong, saya kan presiden. Jadi tapi bangunlah kesan gitu loh bahwa Pak Ganjar ini adalah orang yang kita harapkan bersama. Ya. Jadi fully sangat sepenuhnya dia mendukung Ganjar. Tidak ada antipatinya terhadap PDIP. Betul. Yang membenci Jokowi justru PDIP-nya. Iya. Yang marah-marah terus, yang bilang Iya. kamu petugas partai dan seterusnya. Iya. Makanya ketika peralihan ya kan Ganjar tuh faktornya Jokowi juga dulu kan. Iya. Ketika Jokowi beralih pindah ke mendukung Prabowo, itulah mulai ada pecah kongsi dengan PDIP dan sejak itulah saya melihat ada semacam dendam politik di sana. Di mana? Antara hubungannya antara Jokowi dengan PDIP itu kemudian muncullah semacam kebencian di medsos Oleh PDIP kan? ya oleh banyak pihak termasuk PDIP gitu. Iya. Terhadap Jokowi maksud saya. Jokowi gitu. Iya, betul. Jadi kalau dalam videonya si Rocky ini justru yang dibilang punya dendam politik adalah Jokowi. Betul. Iya, kalau Jokowi punya dendam, dia mengundurkan diri, tapi kan dia dipecat katanya kan. Betul. Dia tidak mengundurkan diri, dia dipecat oleh PDI Perjuangan. Dan dia nggak pernah sampaikan, ya udah dia terima aja gimana keputusan partai. Nah, dan orang lupakan itu. betul. Gitu. Itu berulang kali loh, Bel. Itu diulang-ulang oleh pihak PDIP bahwa kenapa Jokowi itu marah sama PDIP? Karena dia dipecat oleh Bu Mega. Pertanyaannya adalah kenapa dia dipecat oleh Bu Mega? Ya karena dia sudah tidak bisa lagi mendukung Ganjar kan? Kan jadi artinya gini, dia itu bukan dipecat secara semena-mena. Dia sebetulnya kepengen mendukung Ganjar. Tapi karena PDIP-nya menolak, ya dia terpaksa keluar dan membantu Pak Prabowo. Iya. Kan kalau kita lihat juga Bang, dulu tuh ada video Pak Jokowi di depan Bu Mega duduk direkam Mbak Puan. Ini kan kalau kita baca kayak seolah-olah dia kan Presiden Republik Indonesia gitu ya, seorang Pak Jokowi, tapi di partai politik kok kayak nggak dianggap sebagai presiden, dianggapnya petugas partai aja kan. Ya ada orang resah sama melihat itu kan, orang resah melihat itu. Jadi ya panjang lah jadi ceritanya antara PDI dan Pak Jokowi. Kemudian nih lebih serunya lagi nih, si Rocky Gerung tuh menganggap bahwa ini sebenarnya sudah disebut tadi oleh Mas Jito. Prabowo udah melihat bahwa Jokowi ini akan menghancurkan demokrasi, menghancurkan PDIP dan menghancurkan dia juga. Karena itulah Prabowo buru-buru melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Apa itu? Abolisi dan amnesti. Itu menurut saya pernyataan yang juga enggak logis ya. Karena ini satu, kalau dari main adu-adu kekuatan, nggak mungkin Pak Jokowi bisa menghancurkan PDI Perjuangan. Masa dihancurin satu partai politik, itu udah nggak mungkin. Dan untuk berkelahi itu bukan gayanya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan kalau kita lihat secara langsung atau nggak langsung, Pak Jokowi itu kan kekuatannya itu adalah di rakyat yang banyak mendukung dia sebagai seorang Jokowi, sebagai tokoh nasional, sebagai mantan presiden yang biasa aja. Jadi kalau ada statement kayak Jokowi akan melawan balik PDI Perjuangan, nggak ada yang mau melawan. Nggak ada. Ini fokus dari siapa yang paling bisa melayani rakyat aja. Kemudian betul, rakyat mendukung dia itu soal karena dia kerja untuk masyarakat. Nggak berantem sana berantem sini tiba-tiba. Kan Pak Jokowi juga nggak pernah ngeluarin statement saya akan, kan nggak pernah ke PDIP. Nggak pernah. Nggak pernah. Yang tadi saya katakan dia ini keluar membuat, itu. Ini membuat statementnya Pak Rocky jadi nggak relevan. Jadi kata Rocky itu, Pak Prabowo udah melihat nih nggak beres nih, ya. Jadi upaya untuk
mempidanakan Hasto itu itu buruk. Ya. Politisasi hukum. Politisasi hukum. Sebetulnya Hasto itu ditangkap bukan karena kejahatan, tapi karena alasan politik. Alasan politiknya apa? Dendam politiknya Jokowi. Ya, karena itulah dia buru-buru melakukan, begitu diputuskan oleh pengadilan bahwa Pak Hasto itu bersalah, dalam beberapa hari kemudian keluarlah keputusan dia untuk mengatakan amnesti kepada Hasto. Ya ini kan ngarang-ngarang bebas. Ya, kenapa dibilang bahwa ini adalah politisasi hukum? Coba kita ulang ya, pelan-pelan nih. Kenapa Hasto itu dinyatakan bersalah? Karena melakukan suap. Ya, melakukan kasus pidana. Terbukti melakukan suap 400 juta rupiah. Iya. Di mana politisasi hukumnya? Iya. Terbukti kata pengadilan, Anda itu nyuap 400 juta. Karena itu Anda dihukum. Iya. Ini kan keputusan hukum biasa-biasa aja. Iya, keputusan hukum biasa dan memang tindak pidana yang memang harus dihukum. Cuman kan di bawah Pak Rocky ini di dalam statement kan juga membawa tuh. Dari pemberian amnesti ini, kemudian kita bisa melihat ada pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo. Jadinya bertanya-tanya tuh, oh begini Prabowo ternyata. Iya. Dan seolah-olah menarik dukungan. Dan dia ngeluarin statement tuh, pendukungnya Pak Jokowi dukung Pak Prabowo ini jadinya pura-pura kata dia. Dia pura-pura mendukung Prabowo. Pura-pura mendukung Iya. Prabowo. Oke, tapi kita kembali dulu nih ke sini ya. Iya. Jadi pertama-tama adalah bahwa si Rocky Gerung ini menganggap bahwa keputusan amnestinya kepada Hasto itu dilakukan sebagai upaya pemenuhan balas dendam. Jokowi ingin sekali menghukum Hasto. Cuman Prabowo ini melihat ini nggak beres nih. Karena itulah dia mengeluarkan amnesti. Ya. Nah, ini kan nggak masuk akal sama sekali. Kita lihat bahwa jalannya proses pengadilannya, Anda boleh menuduh apapun nih terhadap keputusan itu. Ya. Jalannya proses pengadilan berjalan dengan sangat lancar, dengan sangat lurus, ya. Memang tidak bisa Hasto dan tim kuasa hukum yang membela diri. Dia betul-betul bersalah, ya. Dan ini yang menyebabkan Pak Prabowo juga mengeluarkannya. Anda yang harus ingat ya, kepada Pak Tom Lembong keputusannya adalah abolisi. Tapi kepada Hasto keputusannya adalah amnesti. Dan kita tahu kalau amnesti diberikan tuh artinya adalah Anda memang bersalah, tapi saya ampuni Anda. Jadi dia memang bersalah. Saya jadi kepikiran nih Bang, nggak pikiran saya benar tuh sama gitu. Kalau seorang mantan sekjen lah ya, dia kan sekjen Hasto nih, PD Perjuangan gitu kan, terus dia menyuap KPU dalam rangka PAW waktu itu, si Harun Masiku untuk jadi anggota legislatif. Kalau orang kayak Pak Hasto, memang ini bukan kritik sih, ini cuman saya dengar statement banyak orang. Kalau Pak Hasto mendapatkan amnesti yang jelas-jelas dia melakukan tindak pidana, dalam hal ini menyuap KPU, barangkali di masa depan ini bisa jadi contoh untuk banyak orang untuk melakukan hal yang sama dan menjadi bergen untuk negosiasi politik bahwa bisa diberikan amnesti. Ini kan contoh yang sebenarnya ya saya harus jujur, ini saya juga kurang melihatnya jadi kok jadinya seolah-olah ini adalah masalah politik. Enggak, ini masalah hukum, selesaikan secara hukum, seharusnya begitu. Kemudian apakah saya mendukung Pak Prabowo? Tetap kita dukung Pak Prabowo, memang dia presiden saat ini. Tapi apakah ada beberapa hal yang harus kita bisa bicarakan? Menurut saya itu harus dibicarakan masalah amnesti ini. Dan ini bukan contoh yang menurut saya baik untuk diberikan kepada orang yang memang jelas pidana. Kecuali kasus-kasus hukum atau kasus ideologi kayak mencoba mengkritik presiden, ditangkap, terus di amnesti, itu menurut saya oke. Tapi melakukan tindak pidana sampai penyuapan itu menjadi tanda tanya besar. Betul. Apakah saya berpura-pura kayak Pak Rocky? Saya ini hanya berpura-pura. Enggak, saya enggak berpura-pura. Memang kita dukung Pak Prabowo. Kan begitu kan jadinya. Betul. Posisi tengah orang-orang yang melihat amnesti dan abolisi ini. Saya gini, Del, agak beda dikit ya kalau memandang abolisi amnesti. Tadi kan Bro Bel menganggap wah itu nggak pas gitu ya. Ya saya ada anggapan nggak pas. Iya, kalau saya nggak mencoba untuk menjadi orang yang so idealis gitu ya. Saya melihat fakta bahwa memang Indonesia ini nggak sepenuhnya
demokratis, nggak sepenuhnya menjunjung supremasi hukum. Tapi keputusan Prabowo untuk memberikan amnesti dan abolisi itu menurut saya malah suatu langkah yang mempertimbangkan dampak politik gitu loh. Jadi bukan masalah Hastonya itu kriminalisasi hukum, bukan masalah si Tom Lembongnya itu karena dimasukkan tuh dorongan politik, bukan itu. Yang diperhatikan Prabowo itu eksesnya, dampaknya. Kenapa begitu? Karena pendukungnya Anies itu menganggap Tom sebagai dikriminalisasi dan ini yang digoreng ke politik. Ini loh yang dilihat oleh Prabowo. Pendukung Hasto juga begitu. Wah, ini Hasto dikorbankan. Dan selalu begitu. Prabowo melihat itu sebenarnya. Bukan melihat proses masuknya Hasto ke pengadilan, bukan melihat proses masuknya Tom di pengadilan, tapi melihat proses yang ditimbulkan oleh pendukung mereka ini sehingga menimbulkan ekses politik gitu. Dan ini harus di stop. Gimana caranya? Diberikan amnesti. Ya udahlah, daripada kamu ribut-ribut, daripada kamu nggak jelas, ya ini ya kita hentikan dulu. Itu bukan berarti mengkhianati hukum, karena sebenarnya gini loh, ini kita kan kayak hidup di kampung maling gitu loh, kayak seorang ustadz yang jujur, tapi lingkungannya tuh maling semua, gitu loh. Kita nggak bisa ngomong kayak Bivitri, kayak Ferry Amsari, ini demokrasi, enak banget kalau ngomong kayak gitu. Faktanya lihatlah, penyuapan di KPU tuh terjadi sejak dulu, Ber. Sejak dulu, nggak cuma kasus Hasto, Bang. Sejak dulu orang kalau mau bahkan sesama internal partai senggol-senggolan, udah kasih saya nyuap langsung KPU. Money politik di bawah itu banyak banget dilakukan. Jadi kita tuh nggak bisa so idealis, udah itu melanggar demokrasi. Kamu bisa nggak nertibkan itu? Nggak bisa kan? Jadi enak banget kayak Bivitri, kayak Ferry itu enak banget jadi mereka. Kayak Rocky ngomong soal demokrasi, kayak paling ngerti demokrasi. Kalau Rocky senang dapat amnesti. Rocky kalau menurut saya tergantung argumennya. Jadi maksud saya gini, Bivitri sama Ferry, betapapun saya sering beda pendapat dengan mereka, tapi argumen mereka di saat ini nih, dalam kasus ini bisa diterima sama dengan apa yang dikatakan oleh Belmondo. Saya paham sepenuhnya permaklumannya. Saya juga memahami permakluman Mas Kajito. Saya memahami Mas Kajito ini. Saya memahami, tapi saya tidak ingin ada di situ. Karena gini, kalau itu akhirnya dimaklumi, kan selalu pertanyaannya, kasus-kasus yang lain pun mungkin harus kita maklumi. Kalau ada ekses politiknya. Ya, nah ini kan ketika keputusan diambil orang nggak bicara tentang ekses. Nggak, saya setuju. Saya itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi saya setuju dengan argumen bahwa ini mungkin akan menimbulkan presiden yang buruk. Ya. Berikutnya orang akan melakukan hal yang serupa. Iya kalau orangnya Prabowo. Kalau presidennya presiden nggak jelas, misalnya kita sebut lagi nama orang lain. Terus dia karena temennya diputuskan oleh pengadilan bersalah, terus dia cari alasan apa, dia bebaskan orang itu dengan prerogatif dia sebagai seorang presiden. Ini yang dikhawatirkan gitu loh. Betul. Tapi prosesnya lewat DPR ya. Iya, betul. Kalau itu memang disetujui dan di ACC DPR ya. Iya, dan DPR-nya hanya dalam satu hari nggak ada perdebatan langsung setuju. Nggak mengherankan. Ini kita harus senang karena Belmondo nih generasi paling muda dari kita. Anak-anak muda nggak suka nih dengan cara semacam ini. Oh ya, memang benar nggak suka. Kita cara-cara kayak gini nggak suka. Apalagi orang udah jelas pidana, marwah hakim jadi nggak ada. Ini kan udah diputusin bersalah, buktinya udah ada. Tahu gitu nggak usah sampai diputuskan, tengah-tengah langsung bilang aja nggak usah. Nggak bisa. Kan nggak bisa. Nggak, ini hanya kemarahan aja. Nggak jelas. Tapi saya setuju. Jadi memang kalau kita bicara politisasi, justru keputusan Pak Prabowo ini politisasi. Yang politisasi bukan tuduhan terhadap Pak Jokowi memasukkan Hasto dalam proses pengadilan, bukan. Yang mempolitisasi adalah hak prerogatif yang diberikan presiden. Itu baru politisasi. Betul. Jangan definisi politisasi itu dipindah-pindah, dibalik-balik, digeser-geser. Tapi apakah saya menyukai dan mencintai Prabowo? Jelas saya menyukai cintai Prabowo. Ini saya sebagai pendukung Prabowo agak bingung. Apakah saya tertawa-tawa? Tapi enggak. Tapi logika ini kan memang bisa diterima. Dan masyarakat mudah-mudahan juga bisa menerima kan. Cuman yang kita kembali ke yang kejahatan sesungguhnya nih. Ya misalnya Rocky Gerung yang ngarang-ngarang cerita itu. Terus dia melanjutkan ceritanya dengan apa yang tadi sudah disebut oleh Belmondo, tapi saya potong agar ini kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu yang kelakuan buzzer. Iya, kelakuan buzzer. Ya. Jadi dalam halusinasinya
siapa namanya Pak Rocky Rocky. Gerung, ya. Pak Jokowi ini semula berusaha menghancurkan PDIP dengan langkah mempidanakan Hasto. Gagal karena Prabowo-nya aware. Oh, dia bikin tindakan yang dahsyat, mengamnesti Hasto. Ini kata siapa? Kata Rocky, menimbulkan kepanikan di kalangan buzzer. Kita Nggak dibayar gua. Dijelasin dulu di sini udah kan. nggak dibayar, Nggak dibayar. dibilang kita panik. Nggak panik juga. Kenapa kita panik? Jadi kalau Anda marah kayak tadi tuh, wah dia panik nih. Nggak panik. Kalau saya kan bukan komisaris. Nah, kalau seharusnya saya sebagai komisaris Oh, iya. tadi membantah Anda dong. Iya, Abang Gak ngebantu. begitu, Bang. Bantu saya bang, bantu saya bang. Komisaris harus mendukung pemerintah. Oh iya, harus dukung pemerintah kan? Iya, betul, Pak betul. Prabowo itu dengan jiwa besar yang dukung Malah saya nggak dapat komisaris. nggak dapat komisaris, nggak dapat Balik apa. ini, Bang. Dia lagi. Jadi siapa nih yang sebetulnya mencari keuntungan kan? Iya. Nggak Tapi, apa-apa. tapi saya kembali nih. Iya bang. Jadi menurut si Rocky Gerung, ini rame-rame nih buzzer ini menyerang Prabowo. Dan ini kurang lebih sebetulnya dalam gambarannya Rocky itu mencerminkan memang kepanikannya Pak Jokowi. Dia kaget nih, kok diamnesti? Maka para buzzer itu digerakkan untuk melawan keputusan ini. Pertanyaan saya satu, emang iya? Coba yang tadi Anda sebut, yang tadi kita bicarakan, Iya. Bivitri, Ferry, Iya. siapa lagi ya? Ada Rocky. Bivitri Ferry bukan pendukung Jokowi. Iya, Rocky Tiba-tiba apa lagi? Oh, iya. Rocky apa lagi? Rocky Anis ya? Rocky siapa Nggak ya? ngerti. Oh iya. Saya nggak bisa komentar. Nggak bisa Nanti saya Iya dituduh betul. fitnah. Ferry Amsari, Mbak Fitri itu bukan pendukung Jokowi. Jelas. Tapi tetap SJW ya? mengkritik ya SJW Nggak, mengkritik justru yang keputusan menyerang Prabowo. kan mereka. Iya. Sebetulnya nggak banyak pendukung Jokowi yang kemudian marah sama Prabowo. Kebanyakan ya seperti kita ini yang sebetulnya nggak pantas lah Pak Prabowo melakukan itu. Tapi kita udah. Jadi tidak menyerang, tapi mendiskusikan kayak kita sekarang. Iya, jadi diskursus aja. Diskursus. Artinya boleh setuju boleh enggak. Tapi si Rocky Gerung itu menggambarkannya sebagai sebuah kepanikan. Masalah sifatnya. Iya, Menyerang Iya. Prabowo. Ada nggak ya ketua relawan Jokowi yang nyerang Prabowo? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Padahal sebenarnya justru sebaliknya. Berarti ya nggak kesal kan gitu Iya. aja. Kalau pendukung Prabowo sendiri, pendukung Prabowo yang ada irisannya dengan Jokowi mempertanyakan mungkin ada ya. Mempertanyakan mungkin ada. Mempertanyakan. Tapi yang mengecam, yang menyebut Prabowo pahlawan kesiangan lah, yang menyebut lah ini gimmick aja, macam-macam lah yang tujuannya negatif Prabowo. Itu justru malah para pembenci Jokowi. Iya. Gitu loh. Ya, Di grup-grup WA itu banyak bertebaran kayak gitu dan itu menyerang Prabowo semua. ya. Jadi bukan yang panik itu bukan Jangan-jangan ini mendukungnya Anies lagi kan? iya Iya. sebagian pendukungnya Anies, sebagian pendukungnya itu gitu kan. Itu siapa? Sorry, kalau para pendukung Anies mestinya memang tidak menyerang Prabowo juga. Karena mengingat senang Tom Lembong. senang Tom Iya. Lembongnya Tetap aja bang, tetap aja. tetap aja mereka senang bahagia tapi tetap nyerang, gitu loh. Aneh tuh mereka. Hidup untuk menyerang. Pahlawan kesiangan tapi tetap bahagia. Memang seharusnya nggak dukung Iya, gitu iya. akhirnya bang. Iya. Jadi pada akhirnya memang serba salah Prabowo Ya kan ngasih pahlawan apresiasi. kesiangan tuh artinya kan dia mau bilang ya lo baru ngeluarin gerasi abolisi amnesti itu setelah diputuskan pengadilan. Betul. Mestinya kayak tadi Belbono bilang dari dulu dong. Dari awal aja nggak Dari usah awal banyak- aja. nggak usah banyak Kan pertimbangan. pertanyaan besarnya adalah emang Prabowo bisa untuk pengadilan lagi jalan terus ada keputusan dari Prabowo nggak bisa. dihentikan pengadilannya kan nggak bisa juga. Iya. Tapi memang ada asumsi-asumsi yang memang nggak berdasar bahwa misalnya tadi karena menganggap bahwa sebetulnya KPK itu adalah kaki tangan. Jadi ketika KPK itu memperkarakan Hasto itu sebetulnya karena perintah seseorang. Lah ini gimana sih? Ya kan nggak mungkin ya Anda membayangkan KPK dalam hal ini walaupun barangkali Anda mungkin bisa mengkritik
KPK juga bisa disuap dan segala macam. Iya. Tapi dalam hal ini nggak bisa ya Anda membayangkan bahwa KPK melakukannya karena mereka memang merasa bahwa terjadi pelanggaran, bahwa terjadi penyuapan, ya. Jadi memang dia putuskan bahwa Hasto bersalah bukan atas perintah Jokowi, tapi karena KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Iya. KPK itu kan nggak tunggal, dia kan ada komisioner yang dipilih DPR Berapa orang juga. sih? 7, Berapa 9. orang komisioner tuh ya? 5 berapa? Berapa Oh, orang iya, lah, iya, beberapa iya, orang. beberapa orang. Yang itu kan fit and proper testnya di DPR juga. DPR kan isinya semua partai politik juga. Betul. Kenapa jadi seolah-olah KPK ini adalah pemain tunggal yang bisa dikendarai dan dikontrol oleh satu orang, kan nggak make sense. Nggak make sense. Ini kan lembaga negara yang memang dikontrol juga dengan lembaga negara lainnya sebagai check and balance. Iya. Nggak tuduhan-tuduhan semacam ini jadinya nggak masuk akal. Nggak masuk akal, mengada-ada, dan kelihatan sekali karena ini semua datang dari kebencian mereka atau dia terhadap Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi seolah digambarkan sekarang panik, terus mengerahkan buzzer, menyerang. Iya. Dari mana buktinya ini? Ini mengarang cerita bebas. Iya. Dan kemudian ada tambahan hal lain nih diangkat oleh Pak si Rocky. Pak Rocky. Jadi Pak Rocky itu emang sudah melihat nih, ya, Jokowi ini kayaknya problem nih. Oke. Maka sebetulnya keluarnya abolisi dan amnesti ini adalah bagian dari upaya dia, tadi sudah Anda sebut sih kalau nggak salah, mengambil jarak dari Jokowi. Jadi Jokowinya panik, tapi yang Prabowo juga melihat bahwa ini orang harus didorong keluar nih. Jangan lagi ganggu-ganggu saya. Ya. Jadi ada upaya untuk mendorong keluar Jokowi, dan kemudian pelan-pelan Prabowo ingin membangun hubungan baik dengan Bu Mega, dengan PDIP. Ya. Dan bahkan keluarlah sebuah proposisi dia yang sangat hebat. Dia bilang tuh hubungan Prabowo dengan Megawati itu, dia bilang secara historis hubungan Prabowo dengan Megawati itu memang lebih dekat daripada Prabowo dengan Jokowi. Nah, ini bisa dibantah dengan cerita-cerita sejarah nih kan. Gimana? Yang pertama, saya jadi lebih tahu padahal bahan banget ya kan. Yang pertama adalah ayahnya Bu Mega, Soekarno, dan ayahnya Bung Pak Karno ya? Iya, Bung Karno dan ayahnya Pak Prabowo, Sumitro. Itu kan nggak dekat, hubungannya nggak baik, Iya. nggak bagus hubungannya. Iya. Itu satu. Kenapa Rocky bisa bilang begitu? Padahal udah jelas fakta sejarahnya bilang mereka hubungannya nggak dekat. Nggak dekat. Kedua, memang Pak Prabowo pernah jadi wakilnya Mega waktu melawan SBY tahun 2009. Ya. Cuman kan kita tahu ada janji politik yang infonya adalah kalau memang Prabowo menjadi pasangannya Mega 2009, 2014 nanti ada dukungan terhadap Prabowo oleh Mega. Ya. Tapi kan sayangnya saat itu Mega memajukan Betul. tokoh yang bernama Pak Jokowi. Iya. Ya kan, sedangkan Prabowo ditinggalkan sama Mega. Iya. Jadi kedekatan historis apa yang bisa dimaksud Rocky? Apa kedekatan historis ayahnya dulu yang nggak dekat, atau janji politiknya 2014 yang nggak mendukung Prabowo maju? Ini kan banyak hal. Kalau kita bisa bicara tentang siapa yang paling dekat, wah kita bisa bilang Pak Jokowi hari ini. Karena saat melawan Pak Prabowo 2 kali di periode kedua, siapa yang paling besar hatinya untuk membawa Pak Prabowo masuk dalam kabinet menjadi Iya. Menteri Pertahanan Iya. ya Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi. Jadi memang punya cerita sama Mega, tapi kalau kedekatan memang hari ini lebih dekat bersama Pak Jokowi. Mestinya dekat sama Pak Jokowi. Ya, bahwa Prabowo memang berusaha ketemu sama Megawati, ya. Tapi kalau mau kita bicara jumlah pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi dibandingkan Prabowo dengan Megawati, ya pasti nggak sebanding lah. Ya kan? Ya. Nah, ya tapi lagi-lagi nih supaya ceritain dramatis, si Rocky menggambarkan Jokowi itu sebetulnya bukan temannya Prabowo. Prabowo itu adalah temannya Megawati. Saya terus terang beberapa kali, nggak sering, beberapa kali saya mendengar langsung penjelasan dari Pak Prabowo tentang cara pandang dia mengenai Pak Jokowi. Buat dia tuh, kan Anda juga pernah lihat dia ngomong di, saya lupa acara mana ya. Pidato kan, dia menyebut Jokowi. Iya. Itu sesuatu yang sudah saya dengar sebelumnya. Memang dia itu mengapresiasi, kalau bukan mengagumi ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan dia mengaku bahwa dia belajar Dari Pak Jokowi.
dari Pak Jokowi. Kalau kita juga melihat tipikal Pak Prabowo ini, dia kan kalau sama teman tuh ini banget. Bagi dia Setia, tuh ya. hubungan pertemanan tuh Iya. bagi dia tuh sebuah kesetiaan yang penting. Iya. Apalagi kalau kita lihat kultur dia di Gerindra atau bersama ajudan-ajudannya, dia paham itu hubungan itu penting. Dan hubungannya bersama Pak Jokowi, kalau Mas Kajito lihat waktu dia ngomong di PSI kan, banyak yang membicarakan hubungan saya sama Pak Jokowi. Kayak mereka yang paling tahu. Saya sama Pak Jokowi baik-baik aja. Waktu ke Solo berapa kali ketemu? Sampai 3 kali. Ya, dia ngomong begitu kan? Iya, dia kan 3 kali. Kalau waktu itu di Solo juga ketemu sampai 3 kali dengan Pak Jokowi. Tapi kan para buzzer-buzzer yang tidak menyukai ini seolah-olah Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah pecah katanya. Iya. Sehingga lebih dekat bersama Mega saat ini untuk mensingkirkan Pak Jokowi. Udahlah. Pak Prabowo tuh nggak begitu tipikalnya. Apakah dia ingin berteman sama Mega? Saya rasa pasti ingin berteman. Iya. Karena tipikal Prabowo ini merangkul semuanya. Iya. Apakah dia berteman dengan Pak Jokowi? Lebih baik. Iya. Tapi kan ada beberapa orang yang punya pandangan mendekati Mega berarti menjauhi Jokowi, mendekati Jokowi berarti menjauhi Mega. Gitu. Iya. Gitu. Pandangannya seolah-olah Pak Prabowo ini mendekati salah satu pihak untuk memusuhi pihak lainnya. Iya. Padahal bukan tipikal Pak Prabowo yang begitu. Setuju. Rocky membacanya begitu. Ya Ya kan? kan? Ini- Rocky sih banyak. Banyak yang membaca Banyak. itu. Banyak ya? Ya, Banyak yang membaca banyak yang itu. berpikiran seperti Rocky itu. Padahal Pak Prabowo ya so-so aja, dia pengen rangkul semua. Kalau bisa semua dirangkul sama Iya. dia. Ya. Saya memang jadinya menunggu nih. Apa sikap siapa Bu Mega selanjutnya? Maksud saya begini. Ini udah dikasih nih, ya. Prabowo udah ngasih. Yuk gabung sama kami. Yuk udah bikin pernyataan. Kita dukung pemerintah. Pemerintah. Tapi besoknya dia bikin lagi. Apa tuh? Tapi bukan koalisi. Wih. Kami adalah penyeimbang. Nah, bentar Pak, dia belum ngomong. Penyeimbang, gimana tanggapi dulu nih. Udah dikasih amnesti nih kan? Iya. Penyeimbang. Kata Guntur Romli, kita tetap di luar. Apa sih? Oh iya, Guntur ngomong begitu. Iya, di Instagram saya lihat captionnya gitu. Coba Mas Gito tanggapi dulu, jangan saya nanggapin, Mas Gito aja. Ya. Ya artinya kan sebenarnya kalau saya berangkat dari hubungan tadi ya. Kalau melihat Prabowo itu kan orang yang nggak ingin punya musuh politik gitu loh. Jadi semua orang kalau bisa dirangkul. Tapi itu juga bukan sebuah indikasi bahwa hubungannya dengan Jokowi retak. Gitu. Iya. Semua termasuk PDIP Megawati itu harus kalau bisa dirangkul. Ngapain sih kita ribut-ribut? Energinya habis buat Jangankan partai ngurus politik kayak gini. Indonesia dirangkul, presiden negara lain juga dirangkul sama Prabowo. Iya. Betul. Nah, makanya kalau kemudian sikap PDIP hari ini ambigu ya antara dukung pemerintah dengan tidak mendukung pemerintah, saya kira itu kan hanya soal bargaining aja ya. Kalau PDIP mengatakan kita dukung pemerintah loh, kami dapat apa? Kan begitu juga harus dihitung kan. Kurang lengkap, dukung Prabowo dan Gibran, dukung Prabowo aja katanya. Ya kan Suka kalau bercanda. kita lihat Lupa namanya. Lupa deh. ya, kalau kita lihat jatah politik kan sudah selesai kan. Partai-partai semua dapat, PDIP kan belum. Kalau PDI masuk, tentu harus menggeser yang lain kan nggak mungkin juga gitu loh. Artinya juga ini sebuah dilema ya, bagi PDIP juga dilema hari ini. Kenapa ada dualisme, ada pendapat beda-beda, Megawati ngomong gini, yang lain ngomong beda lagi gitu, atau Megawati di hari yang lain ngomong beda lagi, ya itu karena situasinya kayak gitu. Iya. Ada nih candaan netizen. Apa tuh? PDI memang nggak punya menteri, Terus tapi PDI punya wapres. eh, Gibran, bercanda. Kada bercanda Bang. Ya karena Gibran dulunya PDIP. PDIP. Jadi Iya. bercandanya netizen gitu. PDI nggak punya menteri, punya cawapres. Cawapres. lanjut Mas Ito. ya. Ya itu kan sudah jelas ya. Artinya saya nggak melihat ini sebagai upaya untuk menggembosi Prabowo ya dari PDIP-nya. Ya. Mereka hanya galau aja. Mereka galau karena amnesti udah keluar ya. Prabowo udah melihat ini akses politiknya bahaya ini kalau diterusin dan dia ingin merangkul PDIP kan gitu. Betul. Itu kita ngelihatnya itu jujur aja lah. Kita nggak usah pakai teori yang Iya, aneh-aneh enggak. Ini kompromi politik aja kita melihatnya. Nggak mulia ya, nggak mulia, tapi itu harus dilakukan gitu loh. Itu Ustadz di Kampung Maling tuh kayak gitu. Pembela Prabowo banget ini. Prabowo. Tolonglah komisaris lah ini satu lagi. Bercanda. Ya itu kita kembalikan lagi lah kalau urusan dapur PDIP ya silahkan aja. Tapi upaya Prabowo sudah memberikan amnesti dan abolisi itu satu langkah mundur menurut saya. Prabowo itu bukan sosok yang egois. Dia sudah mulai melihat lah ini ngapain sih kita kayak anak kecil gitu. Ya udahlah, yuk kita gabung aja rame-rame gitu. Tapi kalau kursinya nggak ada gimana Pak? Wah, bingung lagi kan PDI. Nanti dikasih lah.
jadi apa gitu. Jadi apa gitu. Nggak, tapi ya saya setuju itu bahwa apa tadi penyeimbang itu. Penyeimbang. Itu maksudnya penyeimbang tuh apa? Penyeimbang tuh biasanya kan kalau ada orang lagi musuhan, dia muncul di tengah-tengah kan sebagai penyeimbang. Iya, iya. Ini kan Pak Prabowo nggak ada musuh, Hmm. jadi dia mau menyeimbangkan apa? Atau sebaliknya mungkin Bang. Apa? Kalau orang ke kanan dia ke kiri, biar seimbang. Ya dia mungkin tidak tidak mau jujur bilang bahwa iya kita sekarang mendukung Prabowo. Tapi Ya, tapi kan nggak ada cara lain kan. Dia terpaksa bilang kami bukan oposisi, kami bukan koalisi, kami penyeimbang. Tapi tetap iya. mendukung Prabowo kok katanya kemarin Bang. Iya, tapi penyeimbang tuh apa artinya? Oh, iya. Dalam terminologi politik modern ini, penyeimbang tuh apa? Ya biar keren aja Bang. Buat biar keren aja. Jadi memang justru yang kelihatan bingung tuh, apalagi kalau betul Guntur bilang kami berada di luar, ya sebetulnya PDIP lagi gundah juga nih sebetulnya. Ya dia senang karena akhirnya Pak Hastonya bisa bebas. Iya. Ya. Tapi kita serahkanlah keputusan itu kepada partainya. Nah, tapi terakhir nih yang saya juga mau angkat. Iya. Megawati, PDIP dan pendukungnya kembali ke percakapan kita di awal percakapan kita tadi itu mengatakan bahwa Jokowi itu sebetulnya berusaha mereka jauhi oleh PDIP karena Jokowi itu ancaman buat demokrasi. Nah, Itu kata Rocky Gerung ya di video Iya. YouTube-nya ya. Jokowi itu ancaman buat demokrasi. Buat Bu Mega ini adalah seorang pejuang Bu Meganya. Bu Meganya kan pejuang demokrasi menurut mereka. menurut mereka. Sementara Jokowi ini adalah petugas yang berpura-pura berjuang buat demokrasi, padahal tidak. Saya dikasih contoh itu pemilihan presiden 3 kali, 3 periode ya. 3 periode. Itu itu kalau saja tidak diputus, tidak dihentikan oleh Megawati, gol itu gagasan 3 periode. Ya. Terus kedua, tidak demokratisnya karena Jokowi memperjuangkan anaknya menjadi wapres. Inilah bukti betapa sebetulnya Jokowi itu cita-citanya adalah membangun dinasti politik. Dia itu anti pada demokrasi. Dia mengancam demokrasi. Jokowi itu bukan hanya ancaman buat PDIP, tapi ancaman buat demokrasi di Indonesia. Nah, hal semacam ini lagi-lagi ya memang mengkisruhkan suasana. Betul. Kan sama sekali nggak ada bukti bahwa Jokowi itu Mau 3 periode. mau 3 periode, ya kan? Iya, iya. Dia selalu bilang bahwa orang yang mendorong dia untuk maju 3 periode itu justru mempersulit posisi dia, Ingin menjerumuskan dia. ingin menjerumuskan dia. Karena itu dia tidak pernah memperjuangkan itu. Saya rasa kalau ketika itu dia berniat, ya, dan dia didukung oleh banyak partai yang juga suka sebetulnya kalau Jokowi terus bertahan 3 periode, mungkin sukses. Ya bisa. kalau kita lihat saat dia menjadi presiden untuk membuat 3 periode itu bukan hal yang sulit bagi dia Bukan, sebenarnya. iya. Tapi kan dia tidak memilih itu, kan itu. Iya. Dan kedua yang soal Gibran menjadi cawapres, menjadi capres, itu kan dikatakan sebagai bukti bahwa Jokowi itu membangun dinasti politik, dia itu tidak ini dengan demokrasi. Saya ulang deh, baca semua kepustakaan atau pemberitaan mengenai bagaimana Gibran maju, itu bukan datang dari Jokowi. Gagasan untuk memajukan Gibran sebagai wapres itu bukan datang dari Jokowi. Jokowi semula tuh mendukung Ganjar, sehingga pasti bukan Ganjar Gibran, karena sama-sama dari partai yang sama kan. Ganjar dengan yang lain yang nggak tahu siapa. Dulu malah Prabowo diusulkan. Iya, sempat diusulkan Prabowo Gibran, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. ya. Jadi dia tidak pernah punya, paling tidak kalau kita deteksi dari masa-masa lalu, track recordnya itu bukan dia ingin agar Gibran itu menjadi cawapres pada 2024. Yang mengajukan nama Gibran dan insist agar Gibran itu adalah tadi yang Anda katakan di awal. Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo yang minta
Pak Jokowi putranya boleh nggak jadi Karena memang hasil survei menunjukkan harus ada orang yang beririsan besar dengan Pak Jokowi, Jokowi. untuk maju menemani capres. Dan Waktu itu itu. adalah tokohnya Gibran. Saya yakin sampai tahun 2023 ya di awal itu sebetulnya suara Ganjar masih Masih. jauh di atas. Jauh di atas. Semua berubah ketika Gibran masuk. Iya, Gibran masuk dan Pak Jokowi melihat-lihat kayaknya oke juga nih Prabowo gitu ya. Iya, Oke. begitu ceritanya. Jadi ya sorry ya Rocky Gerung dan Statementnya cukup ya nggak masuk akal. karena persoalan ini kan selama ini selalu bilang gunakan akal sehat. Cuman yang kali ini nih, tapi nggak cuman kali ini sih, udah beberapa Oh, kali. iya. Silakan bantah omongan kita kalau memang Anda punya statement yang luar biasa. Kan dia juga punya podcast, jadi bikin aja. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Kajito, terima kasih banyak Terima Bang kasih Ade Bel, Armando, Gito. dan terima kasih banyak pemirsa Cokro TV. Pantengin terus Bocor Kasar pada episode selanjutnya, dan kita akan pakai kertas ini nih biar lebih masuk Kelihatan. akal dan logis. Terima kasih, sampai Oke. jumpa teman-teman. Ya.